Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang conduct disorder. Ada gangguan emosi, ada gangguan sosial, dan gangguan perilaku. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Yuyun Lestari, yang kedua ada Zahra Fardiasa Putri, yang ketiga ada Anissa Eka, yang keempat ada Novia Trisekaryanti, dan terakhir ada saya sendiri, Mutia Uswah Denanti. Simak baik-baik ya presentasi dari kami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuyun Lestari. Materi di dalam kelompok kami ini terdiri dari yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu pengertian dan karakteristik, yang ketiga itu proses pembelajaran dan cara mengatasinya, yang keempat itu contoh sukses, yang kelima itu penutup. Pendahuluan yang pertama yaitu gangguan perilaku atau yang sering kita kenal dengan istilah conduct disorder ini adalah suatu gangguan perilaku yang masuk ke dalam perilaku antisosial yang sering ditandai dengan perilaku menyakiti orang lain. Nah, gangguan perilaku ini juga ditandai dengan perilaku yang berulang dan pola perilaku yang persisten atau terus-menerus, di mana hak-hak dasar, norma-norma sosial atau aturan-aturan sosial yang sesuai dengan usia mereka langgar. Nah, terus beberapa gejala conduct disorder ini muncul selama prasekolah tahun kedua dan ketiga, dan diperkirakan sekitar 3-7% anak prasekolah memenuhi kriteria untuk conduct disorder itu sendiri. Rumusan masalah kelompok kami ini ada 3. Yang pertama itu mengenai pengertian dan karakteristik tentang siswa dengan conduct disorder. Yang kedua itu mengenai kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh siswa dengan conduct disorder dalam proses pembelajaran dan bagaimana cara membantunya atau mengatasinya. Nah, yang ketiga itu ada contoh siswa yang sukses dengan conduct disorder. Nah, terus tujuan dari dipresentasikan materi kali ini adalah yang pertama, kita dapat mengetahui apa itu gangguan perilaku atau conduct disorder itu sendiri. Yang kedua itu kita dapat mengetahui karakteristik dan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh siswa dengan conduct disorder di dalam proses pembelajaran dan bagaimana cara membantunya atau mengatasinya. Terus yang ketiga, kita dapat mengetahui dan memahami penyebab-penyebab conduct disorder itu sendiri. Nah, yang keempat, kita dapat mengetahui dan memahami klasifikasi dari conduct disorder itu sendiri. Dan yang kelima, kita dapat mengetahui macam-macam gangguan dari conduct disorder itu sendiri. Nah, terus manfaatnya yaitu memberikan pengetahuan bagi para pembaca mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh siswa dengan conduct disorder dalam proses pembelajaran dan bagaimana cara atau solusi menangani dan mengatasi siswa dengan conduct disorder dalam proses pembelajaran itu sendiri. Saya Mutia Uswah Denanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian serta karakteristik dari conduct disorder. Conduct disorder atau gangguan perilaku disebut juga dengan gangguan psikologis yang berhubungan dengan kenakalan. Gangguan perilaku dapat digambarkan sebagai pola perilaku kronik, yaitu seseorang yang melanggar norma masyarakat sesuai dengan usianya dan mengusik hak orang lain. Conduct disorder dapat diartikan sebagai suatu gangguan perilaku yang termaksud ke dalam perilaku antisosial dan seringkali ditandai dengan perilaku menyakiti orang lain. Conduct disorder memiliki beberapa gejala. Yang pertama, mengintimidasi orang lain. Yang kedua, memulai perkelahian sampai cedera fisik. Yang ketiga, menyakiti orang lain maupun hewan, dan dia melanggar aturan atau norma-norma yang baik seperti institusi pendidikan atau di sosial maupun di hukum. Perilaku ini memiliki beberapa dampak sehingga menghambat perkembangan untuk masa ke depannya, seperti dia sulit untuk menyesuaikan pola interaksi dengan teman sebayanya, dia juga tidak bisa menyesuaikan dirinya di lingkungan
terdekatnya. Yang ketiga, dia tidak mau melanjutkan sekolahnya dan mulai menunjukkan perilaku antisosial. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab dari gangguan conduct disorder. Yang pertama ada faktor internal individu, yang kedua ada eksternal. Di faktor internal individu ada resiko dari genetik, ada komplikasi prenatal dan kelahiran, rendahnya gerakan reaksi, berkurangnya fungsi serta struktur dari prefrontal cortex, temperamen yang sulit diatasi, attachment yang tidak aman, serta terganggunya serangan agresi dari masa kanak-kanak. Sedangkan di eksternalnya itu ada keluarga, faktor dari keluarga, yaitu kurangnya komunikasi di dalam keluarga, adanya salah pola pengasuhan, lalu ada juga interaksi sosial yang kurang dengan teman sebaya maupun lingkungan terdekatnya. Dari kedua faktor inilah yang menyebabkan terjadinya conduct disorder. Pada slide ini ada klasifikasi dari conduct disorder berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama ada mild, yaitu klasifikasi conduct disorder yang sedikit membahayakan orang lain, namun masih bisa ditangani oleh orang-orang terdekatnya. Jadi dalam hal ini dia masih bisa berinteraksi di lingkungan luarnya dengan diawasi oleh orang tua maupun pengasuhnya. Seseorang yang memiliki gangguan tingkat mild ini bisa disekolahkan di sekolah tertentu sehingga dia bisa lebih banyak berinteraksi dan mengurangi rasa antisosialnya. Yang kedua ada moderate, yaitu masalah conduct disorder yang efeknya pada orang lain juga. Dia berada di antara mild maupun severe. Mild itu kan tingkat keparahannya sedikit, sedangkan severe itu tingkat keparahannya sangat tinggi, sehingga di moderate ini dia ada di tengah-tengah. Jadi kalau misalnya pada saat dia merasa terancam, mungkin dia akan menjadi membahayakan orang lain. Yang ketiga ada severe, yaitu masalah conduct disorder yang termasuk dalam kondisi yang membahayakan orang lain, sehingga pada tipe ini dia harus benar-benar mendapatkan terapi secara intensif sehingga perilakunya itu dapat berkurang dan bisa kembali lagi bersosialisasi dengan orang lain. Di slide selanjutnya ada macam-macam conduct disorder. Yang pertama ada gangguan sosial. Gangguan sosial atau perilaku sosial adalah aktivitas fisik dan psikis seseorang terhadap orang lain atau sebaliknya dalam rangka memenuhi nilai atau orang lain yang sesuai dengan tuntutan sosial. Dalam hal ini secara umum mencakup tindakan, nilai-nilai, norma-norma, reaksi, gerakan yang bersangkutan dengan sosial. Hal ini menyatakan bahwa faktor yang spesifik yaitu ada kehidupan sosial yang tidak beruntung, ada kedisiplinan yang tidak efektif, kurangnya perhatian orang tua yang memberikan pola asuh dengan menggunakan kekerasan, ada juga penolakan dari orang tua, penolakan diri di dalam keluarga, adanya yang kegagalan akademis dan kurangnya rasa percaya diri. Hal-hal inilah yang menyebabkan gangguan sosial. Menurut Mortimer dalam buku Thomson 2002 menyatakan bahwa perilaku yang diharapkan dari seorang anak itu dia menginginkan motivasi dan percaya diri untuk mengembangkan potensinya, mampu menjalin pertemanan, dan mampu mengekspresikan perasaannya dengan cara yang benar. Dalam hal ini juga ada faktor-faktor penyebab dari gangguan sosial. Yang pertama adalah penolakan dari orang tua, adanya kesalahan pola asuh dari orang tua, ada juga yang komunikasinya itu kurang dengan orang tua, sehingga dia itu merasa bahwa dirinya tidak ada yang memperhatikan atau dirinya tidak ada yang merasa bahwa dirinya itu tidak dibutuhkan gitu. Terus di sini ada juga faktor kondisi yang tidak beruntung, kondisi sosial yang tidak beruntung,
kedisiplinan yang tidak efektif, serta kegagalan akademis sehingga kurangnya rasa percaya diri untuk bersosialisasi. Yang kedua ada gangguan emosi. Gangguan emosi itu suatu reaksi untuk melihatkan suatu tindakan, yaitu bagaimana seseorang berpikir mengenai perasaannya sendiri dan bagaimana dia bertindak. Emosi merujuk pada suatu perasaan dan perilaku dan pikiran yang khas, sesuatu keadaan biologis dan psikologis serta serangkaian cenderung untuk bertindak. Sebagaimana hasil persepsi terhadap situasi yang dialami oleh seseorang tersebut, sehingga dia akan memunculkan tindakan sesuai dengan perasaannya. Yang ketiga ada gangguan perilaku, yaitu gangguan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosialnya yang disebabkan oleh lemahnya kontrol, sehingga memunculkan sikap-sikap agresi yang tidak diinginkan, seperti sikap menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, dan membahayakan orang lain. Dalam hal ini merupakan kasus yang paling banyak terjadi oleh anak-anak. Karakteristik gangguan perilaku menyebabkan mengalami masalah dalam hubungan sosialnya, seperti hubungan dengan pertemanannya, dengan keluarga, maupun dengan guru-guru di sekolahnya, serta lingkungan yang ada di dekatnya. Anak yang memiliki gangguan emosi atau gangguan perilaku memiliki ciri-ciri seperti cenderung membangkang, mudah marah, gampang emosi, sering melakukan tindakan yang agresif, suka melanggar norma-norma atau aturan, cenderung prestasi dan motivasinya itu rendah di dalam sekolah. Selanjutnya ada karakteristik dari conduct disorder, gangguan sosial, emosi, serta perilaku. Yang pertama ada agresi terhadap orang lain dan binatang. Contohnya seperti menggertak, sering melakukan kekerasan, pernah berkelahi secara fisik, atau mengintimidasi orang lain, menggunakan senjata. Itu adalah ciri-ciri dari contoh-contoh dari agresi terhadap orang dan binatang. Yang kedua, merusak hak milik orang lain, seperti sengaja membakar milik orang lain atau merusak barang dari orang lain. Yang ketiga itu berbohong atau mencuri. Contohnya seperti menerobos rumah tanpa izin yang punya, atau memperoleh barang-barang dari hasil curian, berbohong, dan menghindari tanggung jawab dari kesalahannya. Yang keempat, pelanggaran aturan yang serius. Contohnya sering keluar malam, namun usianya itu belum lebih dari 13 tahun. Jadi dia masih SMP, sudah sering keluar malam, pernah lari dari rumah atau pernah kabur dari rumah untuk menghindari tanggung jawab dari kesalahannya itu. Oke, perkenalkan nama saya Zara Fardesa Putri. Saya akan melanjutkan materi kali ini yang berjudul proses pembelajaran anak dengan conduct disorder. Jadi yang pastinya kita tahu di sini saya sudah memiliki PPT di sini, mungkin kalian bisa baca, memang tidak ada materi ya. Tapi saya akan menjelaskan sedikit, semoga teman-teman bisa memahami. Jadi di sini kan ada 3 pendekatan. Jadi ada pendekatan behavioristik, ada pendekatan kognitif, dan humanistik. Jadi saya akan menjabarkan sedikit. Mungkin kalian yang udah pernah pada semester 3 ya, 3-4 itu pasti sudah mendengarlah pendekatan-pendekatan behavior, terus kognitif dan humanistik ini. Mungkin saya akan menjabarkan sedikit. Untuk yang pertama yaitu tentang pendekatan behavioristik. Jadi yang kalian harus tahu, pendekatan behavioristik ini memiliki 4 di dalamnya, yaitu apa sih? Pertama ada penguatan, yaitu reinforcement. Lah yang kedua ada hukuman atau punishment, dan yang ketiga
Di sini ada kontrak perilaku atau behavior contract, dan yang keempat peragaan atau modeling. Jadi masing-masing saya akan membahas yang pertama, yaitu penguatan reinforcement. Jadi di sini yaitu reinforcement, yaitu prosedur untuk mempertahankan atau meningkatkan perilaku. Jadi kenapa sih? Bagaimana? Nah, di sini penguatan positif. Jadi penguatan positif ini yaitu dengan memberikan stimulus kepada anak dan untuk meningkatkan dan mempertahankan respon yang diharapkan seperti apa gitu. Jadi di sini seperti jadi ada seorang guru akan memberikan penghargaan pada siswa yang menunjukkan perilaku yang diharapkan. Nah, diharapkannya seperti apa? Yang kalian harus tahu, mungkin dari penjelasan yang sebelum-sebelumnya, conduct disorder adalah perilaku yang sering mengganggu ya, perilaku yang anak-anak mungkin kalau di anak-anak itu kayak suka mengganggu temannya sampai nangis dan mungkin sampai kasar, berbuat agresi dan sebagainya seperti itu. Dan dari sini penguatan ini memberikan stimulus positif. Positif itu seperti apa? Jadi dari guru ini memberikan pengarahan bahwa ini tidak boleh dilakukan. Jadi ketika dia sudah melakukan, diharapkan guru ini memberikan penghargaan ya, sehingga anak ini untuk mengulanginya lagi akan berpikir ulang gitu ya. Lalu yang kedua, di sini ada hukuman atau punishment. Mungkin yang pernah kita tahu, punishment itu adalah sebuah hukuman. Kenapa? Karena tadi kita sudah membahas penguatan positif yaitu penghargaan, dan di sini yaitu punishment. Jadi ketika anak melakukan suatu stimulus yang baik, kita akan kasih penghargaan. Namun jika anak ini melakukan stimulus yang negatif, apa sih yang dilakukan gitu? Coba kita lakukan dengan punishment. Punishment ini tidak berupa kekerasan ya, tapi dengan sebuah pelatihan buat anak-anak nih. Misalkan dia nakalin temennya gitu kan. Ketika lagi nakalin temennya, apa sih punishmentnya? Misalkan minta maaf atau disuruh untuk berteman lah dengan teman-temannya seperti itu. Oke, untuk yang ketiga di sini kontrak perilaku. Jadi di sini kan menyatakan kontrak perilaku. Jadi yaitu sebagai persetujuan resmi antara klien dan individu yang mempengaruhi perilaku gitu. Dan di sini menekankan bahwa tujuan dari kontrak perilaku yaitu untuk mendapatkan komitmen, untuk mengubah perilaku, dan untuk mendapatkan persetujuan mengenai perilaku yang dihasilkan. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalkan kita sebagai dasar aja ya di sekolah gitu ya, kan ada wali kelas atau mungkin guru gitu ya, dan orang tua harus saling bersinergi. Kenapa? Karena ketika guru itu sudah mengobservasi anaknya seperti apa dan apa sih yang dilakukan anak di sekolah, dan itu tahap-tahapnya dalam tahap perkembangannya dalam belajarnya itu harus dikoreksi atau dievaluasi. Mungkin ada kayak pertemuan orang tua dan sebagainya. Dan untuk yang terakhir ya, peragaan atau modeling. Jadi yang kita tahu anak itu mudah sekali untuk memperagakan atau melihat sesuatu lalu dicontohkan ke dirinya. Nah, dari sini kita lebih kayak ke bagaimana kita mencontohkan anak tersebut dengan yang baik pastinya ya, agar anak ini mencontoh. Semisal anak ini terkenal nih bandel gitu ya, atau mungkin nggak ada sih istilah bandel, tapi kayak mengganggu temannya. Nah, mungkin gurunya dari di sini lebih kayak menunjukkan kayak oke, kalau kita berteman, kita harus dengan teman siapa aja, kita harus baik dengan teman-teman. Nah, dengan seperti itu, guru dengan bercerita bahwa oh iya, kita berteman itu harus baik, kita harus berteman seperti ini. Jadi ketika anak itu mendengarkan, anak itu mudah untuk memperagakan sesuatu. Oke, lanjut. Di sini yang kedua, pendekatan kognitif. Jadi saya akan membacakan sedikit. Di sini tujuan dari pendekatan kognitif yaitu membantu siswa belajar membangun sebuah cara-cara berpikir, melatih siswa untuk mengenal apa yang harus mereka pelajari, serta meningkatkan frekuensi dan kualitas pembelajaran seperti itu. Jadi di sini aplikatifnya apa sih? Misalkan kayak ada seorang guru menceritakan ini hampir sama dengan modeling ini. Jadi ketika si anak ini
mendengarkan ya. Tadi kan sudah sempat dikasih contoh ya, misalkan guru di depan. Oke, anak-anak, kita itu harus saling berteman dengan teman-teman. Bagaimana ibu punya teman ibu lagi sedih atau gimana, harus dibantu, ditemani seperti itu. Jadi anak itu mudah untuk belajar dan meningkatkan dari perkembangan kognitifnya, sehingga anak-anak mudah untuk meniru dan sebagainya. Dan yang terakhir nih, yaitu pendekatan humanistik. Jadi pendekatan humanistik yang kalian pasti tahu tentang memanusiakan manusia. Pastinya kalian pasti tahu ya, pasti manusia. Nah, di sini jadi sebuah indikasi bahwa siswa tersebut tidak senang atau mengalami pertentangan. Jadi gitu kan ya. Jadi bagaimana sih guru seharusnya mengatasi anak seperti itu? Jadi yang pertama harus kita lakukan yaitu menumbuhkan rasa empati kita. Kenapa empati? Karena ketika sesuatu yang kita balut dengan perasaan ya, atau empati, sebuah dorongan untuk bisa berbuat baik ke orang atau menumbuhkan kita ingin menolong seseorang, kita harus memiliki empati tersebut. Kenapa? Jadi dengan cara ini memudahkan guru untuk mengatasi anak yang conduct disorder ini. Mengapa? Jadi ketika anak ini mengalami masalah, coba kita mendekatkan ini. Jadi kayak, kamu lagi kenapa? Ada masalah apa? Coba sini cerita sama ibu, atau seperti itu. Nah, pada slide berikutnya yang berjudul cara menangani anak dengan conduct disorder. Jadi di sini saya membagikan ada 3 ya. Di sini ada parent management training atau PMT, dan yang kedua ada problem solving skills training yaitu PSST, dan yang ketiga multi systemic treatment yaitu MST. Jadi apa sih dengan ketiga ini? Mungkin saya akan menjabarkan sedikit ya untuk bagaimana teman-teman bisa bisa melihat apa sih pengertian dari ketiga ini. Jadi yang pertama parent management training. Jadi di sini adalah mengajari orang tua untuk merubah perilaku anak dalam rumah dengan menggunakan teknik manajemen kontingensi. Maksudnya seperti apa sih? Oke, dari sini kita harus tahu bahwa pasti yang lebih dekat dengan anak adalah orang tua. Jadi di sini yang lebih untuk menangani pastinya orang tua. Di sini yaitu cara menangani pasti yang diutamakan adalah orang tua. Jadi kita mengajarkan orang tua untuk kembali mengajarkan lagi kepada anaknya. Jadi teknik ini yaitu mengajari orang tua untuk mengubah perilaku anak dalam rumah. Nah, tadi kan perilakunya kita sudah tahu ya perilakunya seperti apa. Nah, pendekatan-pendekatan sebelumnya itu sudah diterangkan bagaimana sih caranya biar dia ini bisa merubah gitu ya, merubah suatu perilakunya, dan dengan cara pendekatan ketiga tersebut. Lalu yang kedua ada problem solving skills training. Jadi di sini yaitu identifikasi, definisi dan distorsi kognisi anak dalam situasi sosial dan memberikan instruksi untuk mengajari cara-cara baru dalam mengatasi situasi sosial. Jadi ini turunan dari si parent management gitu. Jadi ketika orang tua sudah mengajari, jadi di sini perannya lebih kayak ke situasi sosial. Pasti kalian tahu situasi sosial berarti dengan cara ketika anak itu turun ke atau masuk ke dalam kelas itu sudah berbaur dengan sosial. Jadi mengajarkan anak untuk mengenal situasi sosial dan untuk memberikan instruksi dengan mengajari cara-cara baru mengatasi situasi sosial tersebut. Jadi tadi kan sebelumnya sudah diberikan contoh-contoh ya di pendekatan-pendekatannya. Jadi di sini lebih kayak penurunan dari parentnya, yaitu mengajari, namun mengajarinya lebih terjun ke situasi kondisi atau situasi sosialnya dan bagaimana sih cara menanggapi atau cara mengatasinya di situasi sosial. Untuk yang ketiga, di sini ada multi-systemic treatment. Jadi di sini mengatakan bahwa pendekatan intensif yang menggambarkan teknik-teknik lain seperti TMT yang tadi yang sebelumnya telah disebutkan, dan
terapi material seperti itu. Jadi ini di-combine jadinya dari antara parent management training dengan problem solving skill training. Jadi itu di-combine dan terapi, dan ada satu lagi terapi material. Selanjutnya di sini mungkin saya akan menjabarkan sedikit apa sih terapi-terapi. Tadi kan sudah dikatakan ya di sebelumnya bahwa ada terapi. Nah, terapinya apa aja? Di sini ada terapi kognitif behavioral. Jadi di sini lebih kayak ke menghambat perilaku impulsif anak gitu, dengan cara setiap kali mereka mengalami provokasi atau mendapatkan suatu tekanan atau suatu stimulus dari luar untuk berbuat ya pastinya, jadi sehingga anak itu mudah untuk menekan atau meredam dari perilaku impulsif ini, seperti itu. Jadi ini teknik kognitif ya, kognitif behavioral. Tadi kan sudah jelasnya bahwa ada penguatan positif, ada punishment dan sebagainya. Lalu yang kedua ada program terapi multimodalitas. Itu apa sih? Jadi program terapi ini melibatkan seluruh anggota elemen kehidupan anak seperti keluarga, masyarakat, dan sekolah. Sebaiknya terapi ini segera mungkin, karena semakin lambat ya anak semakin sulit untuk disembuhkan. Jadi terapi ini pasti kita pasti tahu tanpa elemen-elemen ini seperti keluarga, masyarakat, dan sekolah ini kita akan sulit untuk mengatasi dari permasalahan conduct disorder ini. Jadi kita sama-sama harus bersinergi untuk bagaimana sih cara menekan paling tidak perilaku conduct disorder ini. Lalu yang ketiga di sini ada terapi medikasi. Jadi terapi medikasi di sini yaitu berguna untuk sejumlah gejala yang sering terjadi pada gangguan konduksi, terus agresi eksplosif, yaitu jelas berespon terhadap beberapa medikasi, terus antipsikotik terjelas adalah haloperidol. Jadi di sini lebih kayak ke terapi dengan obat ya, yang kita tahu biasanya medikasi. Dan di sini apa sih yang biasanya dipakai dalam sebenarnya bukan ini ya, tapi kayak menurunkan dari simptom ini, yaitu dengan memberi antipsikotik, yaitu dengan haloperidol dan haldol gitu ya. Jadi untuk istilahnya mengurangi dari perilaku agresif ini, dari keinginan untuk amarah atau agresi verbal dan sebagainya. Untuk selanjutnya di sini kan mungkin kalian udah bisa baca ya, saya sudah menjabarkan apa sih alternatif lainnya untuk anak ini gitu ya, untuk perilaku conduct disorder. Mungkin kalian bisa baca, mungkin dari sini kalian juga pasti bisa menyimpulkan bagaimana sih ketika kalian bisa bertemu dengan anak-anak seperti ini, yaitu perilaku mengganggu ini, ya kalian bisa mengatasi dan alternatifnya seperti apa. Ini kalian mungkin masih bisa ya ketika lagi di situasi seperti ini, ketemu dengan anak seperti ini, jadi kalian cepat sigap bagaimana sih cara mengatasinya. Sini kan kayak menjauhkan anak-anak yang lemah gitu, pastinya karena anak conduct disorder ini biasanya pasti yang kelihatan itu jahil, suka mengganggu anak. Jadi di sini menjauhkan aja. Kenapa? Bukan menjauhkan biar dia nggak punya teman, tapi untuk meredam dari dia untuk mengalami agresi gitu. Terus untuk memperhatikan serta mengawasi tingkah lakunya itu pasti ya. Lalu menasihati serta mengingatkan gitu. Ini masuknya kemana sih? Ke kognitif, bisa ke kognitif, bisa ke modeling gitu ya. Terus memberi kesibukan kerja, bermain, dan beraktivitas positif. Jadi kalian pasti tahu ketika anak ini diberikan kesibukan, dia bakal melupakan tuh tadinya pengen marah, pengen jahilin temennya, pengen ganggu. Nah dia bakal lupa tuh dengan kayak ketika dikasih mainan, wah udah lupa. Jadi kenapa di sini memberikan kesibukan ya? Nah itu memberikan kode untuk memberikan anak agar memahami apa yang sedang dilakukannya. Jadi ketika anak itu udah mulai ingin
melakukan ya perilaku mengganggu itu, ya kita harus memberikan peringatan ke dia bahwa ini tidak boleh, ini tidak seharusnya dilakukan, seperti itu. Nah, dan ini yang bawahnya juga memperingatkan anak-anak agar berhati-hati kepadanya. Jadi di sini bukan untuk menjauhi anak ini, namun untuk anak-anak di sini atau teman-teman yang lainnya itu bisa membantu anak ini agar tidak berperilaku mengganggu atau agresi ya. Jadi seperti kayak boleh ditemani, cuman ketika anak ini sudah berpotensi akan agresi, lebih baik untuk dihindarkan saja, karena akan terjadinya yang hal yang tidak diinginkan itu agar tidak terjadi, seperti itu. Di sini adalah mengenali problem dan kesulitan yang tengah dihadapi anak. Jadi yang pastinya kita tahu ini melakukan dengan tadi yang sudah kita katakan, yaitu pendekatan humanistik dengan cara empati, seperti itu. Terus di sini ada menyediakan sarana dan membangun lingkungan yang dapat membuat anak ini mendapatkan kenyamanan gitu dan kedamaian gitu ya. Jadi kita harus membuat sarana dan prasarana yang menyenangkan buat dia. Jadi jangan sampai suasananya itu membuat dia suntuk, bahkan ketika dia merasa tidak tidak merasa di kurang gitu ya, tidak punya kerjaan atau misalkan didiamkan, itu bahkan membuat anak itu jadi suntuk, jadi bosan. Jadi ketika anak bosan itu justru dia akan memunculkan dari sikap atau perilaku conduct disorder ini, atau perilaku mengganggu, perilaku dari emosional, dari kognitif dan sebagainya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novia Triskaryanti. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya, yaitu conduct disorder dengan contoh sukses. Menurut Carney 2003, kasus-kasus gangguan perilaku penyebab conduct disorder sangat kompleks dan saling berkaitan. Variabel-variabel psikologis dan biologis dihubungkan dengan gangguan ini. Pada banyak kasus, misalnya, terdapat kaitan antara interaksi genetik atau faktor neurologis dengan lingkungan keluarga yang disfungsional. Mengenai kesuksesan siswa dengan gangguan conduct disorder, hampir semua kasus itu dengan kasus yang negatif, karena memang gangguan ini diantaranya penyebabnya sangat beragam dan mempengaruhi terhadap dirinya sendiri masing-masing anak yang mengalami gangguan ini. Gangguan conduct disorder tujuannya untuk bisa merubah permasalahan-permasalahan dalam diri masing-masing anak. Menjalankan terapi sedikit demi sedikit akan membuat adanya perubahan perilaku maupun kognitif. Selanjutnya ada contohnya juga. Jadi ketika seorang anak bermain di kolam bola dan mulai bertingkah liar, perilaku ini dapat diterima. Namun, jika anak tersebut mendengarkan sebuah cerita, mulai bertingkah liar, perilaku tersebut dinilai tidak pantas. Peran praktisi adalah untuk memastikan bahwa anak-anak tersebut menyadari batasannya dan mengerti kapan bertingkah liar dapat diterima dan kapan perilaku tersebut tidak pantas untuk ditunjukkan. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan yang sudah teman-teman tadi sampaikan. Jadi di sini kesimpulannya adalah conduct disorder dapat diartikan sebagai suatu gangguan perilaku yang termasuk dalam perilaku antisosial yang seringkali ditandai dengan perilaku menyakiti orang lain. Karakteristik anak berkebutuhan khusus tunalaras adalah anak yang tidak dapat mengontrol perilaku dan emosinya sehingga menyebabkan anak tersebut sulit untuk menjalin hubungan sosial. Nah, di sini ada 3 pendekatan. Nah, pendekatan itu melalui pendekatan behavioristik, kognitif, dan humanistik. Nah, di sini kesuksesan siswa dengan gangguan conduct disorder sampai saat ini para peneliti belum menemukan kesuksesan siswa dengan gangguan disorder karena
hampir semua semua kasus itu dengan kasus yang negatif, karena memang gangguan ini diantaranya penyebabnya sangat beragam dan mempengaruhi terhadap dirinya sendiri masing-masing anak yang mengalami gangguan ini. Nah, di sini kelompok kami juga mempunyai saran. Sarannya itu adalah para guru, praktisi, dan orang tua dapat menyediakan lingkungan inklusif untuk anak SDB dan mengembangkan strategi untuk memenuhi kebutuhan individu anak, untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan setiap anak. Proses identifikasi dan dukungan awal sangat penting untuk memaksimalkan kesempatan belajar mereka. Praktisi harus dapat mengidentifikasi anak yang menunjukkan karakteristik SEDB. Para praktisi juga harus mendapatkan pelatihan yang tepat agar dapat memenuhi kebutuhan anak SDB secara efektif. Terima kasih. Nah, sudah tahu kan sedikit apa itu conduct disorder? Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada pertanyaan, langsung tanyakan kepada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.